Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ulifadiah dari kelas D3 PKMI 2018. Di sini saya akan menganalisis buku tematik dari SD atau MI. Di sini yang saya analisis itu dari kelas 4 SD, yaitu buku tema 2 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Di sini energi apa saja yang berada di buku tema tersebut, yaitu pastinya ada energi dari matahari, energi air, angin, energi listrik, dan lain sebagainya. Di buku tematik itu yang pertama dijelaskan tentang energi dari matahari. Yaitu di sini kita akan menemukan pelajaran IPA, yaitu dengan cara menjelaskan manfaat dari matahari itu untuk sehari-hari. Dalam sehari-hari itu untuk apa saja. Kemudian diceritakan tentang sumber daya selain dari sinar matahari itu pastinya yaitu sumber daya alam yang ada di bumi atau yang ada di Indonesia. Jadi di dalam sini ada membahas dua pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPS, di mana pelajaran bahasa Indonesia ini bisa dijelaskan dengan menceritakan suatu sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan di situ harus terdapat seperti kalimat utama, kalimat induktif, deduktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang informasi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Yang selanjutnya kita kembali ke manfaat dari matahari. Manfaat yang lain dari matahari yaitu untuk membantu tanaman tumbuh. Jadi di sini kita dapat menempatkan pelajaran seni budaya, yaitu dengan cara menambahkan nyanyian yang berhubungan dengan tanaman, misalnya menanam jagung karya Ibu Sud. Jadi di sini juga ditulis dengan nada tinggi rendahnya, kemudian biramanya dan ketukannya. Yang selanjutnya ada energi yang paling dibutuhkan makhluk hidup, yaitu air. Tadi setelah bernyanyi menanam jagung, maka hubungannya dengan air itu semua makhluk hidup pasti membutuhkan air, termasuk itu air bersih. Jadi airnya itu tidak tercemar dengan apapun. Jadi setiap makhluk itu punya hak untuk mendapatkan air bersih. Maka dari itu mereka itu harus memenuhi kewajiban mereka untuk tidak mencemari air yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Maka hak dan kewajiban ini termasuk ke dalam pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dari air tersebut kita harus mengetahui beberapa penggunaan air pada setiap harinya atau setiap minggunya. Jadi dalam hal ini kita mempelajari tentang angka. Jadi sehingga ini berkaitan dengan pelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya yaitu energi listrik. Tadi setelah energi air yang pelajaran matematika, maka sekarang ke energi listrik. Jadi ketika kita membutuhkan air, maka rata-rata orang akan menggunakan mesin untuk mengalirkannya, untuk mengangkat air tersebut dari dalam tanah atau dari sungai. Jadi di sini kita juga diajarkan tentang harga beberapa barang dari energi listrik. Maka di sini juga terdapat pelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu energi angin. Di sini air yang dialirkan itu tidak hanya menggunakan energi listrik saja, tetapi juga dapat menggunakan energi angin. Seperti halnya kincir angin yang digunakan di persawahan. Jadi kincir angin ini dapat dibuat sendiri. Yang sederhana itu yang bisa dibuat oleh siswa itu biasanya kincir angin yang dari kertas. Maka anak tersebut sudah mempelajari tentang pelajaran keterampilan. Kemudian di buku ini yang terakhir yaitu ada energi dari kendaraan bermotor. Kendaraan itu pasti memerlukan energi untuk bergerak. Begitu juga pula dengan manusia. Kita juga membutuhkan energi untuk bergerak. Jadi dalam hal ini siswa itu harus bergerak supaya merasakan energi yang ada di dalam dirinya. Maka siswa harus bergerak di dalam kelas ataupun di luar kelas
Jika di luar kelas itu misalnya melempar atau menangkap bola, sehingga itu kan bisa merasakan energi yang dirasakan siswa. Maka dalam hal ini siswa sudah mempelajari pelajaran dari penjaskes atau olahraga. Baik, sekian dari analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.